anak-anak. Apa kabar hari ini? Mungkin luar biasa ya, sehat-sehat. Dalam 1 minggu ini kita merasakan kasih Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu minggu ini kita masih juga bisa beribadah walaupun melalui dari rumah masing-masing. Oke, sekarang coba kalau kita memuji Tuhan, kita harus bersuka cita. Ayo ada anak kami yang di rumah, ayo semangat, ayo. Yang belum, ayo cepat berkumpul. Kita sama-sama kebaktian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, sudah semuanya? Sudah siap? Sudah ya. Mari kita memuji Tuhan dengan lagunya Dari Terbit Matahari. Ayo Bu Guru, semangat ya. Ya, oke. Tadi lagunya Dari Terbit Matahari. Nama siapa yang dipuji? Nama Tuhan. Oke, tapi Bibi lihat masih kurang semangat ya. Ada yang ngantuk, Guru. Oh, ada yang ngantuk ya. Coba semangat lagi, lebih semangat lagi ya anak-anak kami ya. Lebih semangat lagi. Kita bernyanyi dari lagunya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo, Tuhan memanggil nama kita ya. Ya, Tuhan memanggil kita. Jawaban kita ya untuk melayani Tuhan. Oke, sekarang kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang mari kita menyerahkan diri kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tangannya dilipat ya. Matanya ditutup. Tunggu Guru, ada yang ngintip. Oh, masih ada yang ngintip ya? Ngintip ya?
Ya. Kalau ngintip. Oh enggak. Yo. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berserah diri kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus kami ucapkan di pagi hari yang cerah ini. Walaupun kami tidak berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tetap beserta dengan kami. Walaupun anak-anak kami yang berada di rumah, kami yakin dan percaya Tuhan yang tetap memberikan sukacita dan hikmat kepada anak-anak kami. Walaupun kami tidak bersama-sama Tuhan, kami satu di dalam kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru kami yang akan memberikan firman Tuhan, supaya kami bisa menanggapi dan bisa melakukan di dalam tingkah laku kami sehari-harinya. Hanya inilah doa kami persembahkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil sikap doa. Sudah siap semua Alkitabnya? Oke, kalau sudah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami sudah boleh memuji Tuhan. Sekarang kami mau membaca firman-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus, ajari kami, beri pengertian tentang firman Tuhan yang kami baca dan yang kami dengar. Kuasai hati kami Tuhan, kuasai tempat di mana kami berada. Kuasai mulut bibir guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada yang ngintip? Enggak ya, Bibi percaya adik-adik semua dari rumah mengikuti dengan hati yang gembira dan hati yang senang. Adik-adik, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini, Bibi bacakan ya firman Tuhan untuk kita semua. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kamu memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami mendengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Adik-adik, hari ini firman Tuhan adalah isinya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Paulus mendengar kalau orang-orang Tesalonika itu terpengaruh kehidupannya
karena adanya penganut ajaran-ajaran palsu. Ajaran palsu itu mengatakan hari Tuhan telah tiba. Karena itu jemaat di Tesalonika mereka terpengaruh sehingga mereka pasrah dan kebingungan. Karena kebingungan mereka apa? Mereka hanya bermalas-malasan dan tidak mau bekerja. Lalu Paulus juga mengingatkan jemaat Tesalonika kalau mereka tidak boleh mengikuti orang-orang yang bermalas-malasan kerja. Jangan bergaul dengan orang-orang itu. Kenapa? Karena mereka nanti terpengaruh tidak mau bekerja lagi. Dan Rasul Paulus juga mengingatkan, ketika Rasul Paulus ada di antara jemaat Tesalonika, di samping melayani dengan bertekun, Rasul Paulus juga bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tahu nggak kalian? Apa pekerjaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Dia membuat tenda. Lalu tenda itu dijual, uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan hidup mereka. Tuhan mengingatkan melalui Paulus, orang yang tidak mau bekerja, orang yang malas bekerja, jangan diberi makan. Nah, hari ini untuk anak kecil dan anak batita, apa ya tema kita? Tema kita adalah kegiatan. Apa itu kegiatan? Kegiatan itu sama dengan bekerja. Anak balita, anak kecil sudah bekerja belum? Sudah atau belum? Nah, sebenarnya adik-adik, tanpa kita sadari, kita semua sudah bekerja. Tapi bukan seperti pekerjaan papa atau mama yang menghasilkan uang. Nah, apa ya kegiatan atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh anak batita? Apa ya? Pertama, anak balita pernah main-main gak? Apalagi sekarang masa COVID loh. Kalian suka bermain-main di rumah kan? Nah, ketika kalian merapikan main-mainan kalian yang sudah tadi kalian pakai bermain-main, kalian susun rapi pada tempatnya, itu sudah bekerja. Ketika makan, menyimpan piringnya ke tempat yang disediakan, itu juga sudah bekerja. Ketika kalian membuang sampah pada tempatnya, itu juga sudah bekerja. Kalau anak kecil, dia sudah bisa membantu mamanya menyiram tanaman, sudah bisa membersihkan tempat tidurnya, melipat selimutnya, dan banyak lagi yang bisa dilakukan anak kecil. Nah adik-adik, Tuhan mau supaya kita semua rajin bekerja. Kalau untuk anak tanggung, Tuhan mau mengingatkan, anak tanggung lebih hebat dong dari anak balita sama anak remaja. Anak tanggung itu sudah boleh membantu mama, meringankan mama melakukan pekerjaannya di rumah. Misalnya menyiram tanaman, menyapu halaman, dan rajin belajar. Menjaga adik, itu juga merupakan suatu pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh anak tanggung. Lebih hebat remaja ya. Kenapa? Remaja sudah lebih besar. Sudah lebih, cara berpikirnya juga sudah hebat. Sudah dewasa. Ya kan? Contohnya, begini loh adik-adik. Tuhan sudah memberikan kita kecerdasan, kepintaran. Karena itu Tuhan mau anak remaja sebagai anak-anak Tuhan melakukan sebuah pekerjaan, yaitu seperti ini adik-adik. Think big and action now. Think big and action now. Artinya berpikirlah besar dan bertindak sekarang. Kita sudah diberikan Tuhan kecerdasan. Kita sudah diberikan Tuhan kepintaran. Tuhan mau dengan kepintaran, dengan kecerdasan itu kita mempunyai ide-ide yang kreatif untuk membangun diri, bekerja, atau menciptakan sesuatu yang bisa menghasilkan sebuah karya. Itulah yang Tuhan tuntut dari anak remaja. Di samping bisa membantu orang tua meringankan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah, membantu orang tua. Tapi sebagai anak remaja yang sudah diberkati Tuhan, Tuhan memberikan kita akal budi. Ada loh anak remaja zaman sekarang sudah bisa menghasilkan uang. Ada YouTuber gak? Lihat, banyak sekali remaja-remaja yang kreatif, inovatif, bisa berkarya. Jangan hanya duduk dan bermalas-malasan, hanya tergantung kepada orang tua. Tuhan mengingatkan kita, artinya kita dikasih akal, budi dan pikiran. Ciptakanlah sebuah karya. Ciptakanlah sebuah karya yang bisa berguna untuk orang lain.
Jadi Rasul Paulus mau setiap anak balita, anak kecil, anak tanggung, anak remaja mempunyai sebuah kegiatan. Menjadi anak yang rajin belajar, menjadi anak yang rajin bekerja. Sehingga apa adik-adik? Tuhan sangat mencintai. Kalau anak-anak balita rajin, anak kecil rajin, anak tanggung rajin, anak remaja rajin, orang tua bangga. Orang tua senang mempunyai kita sebagai anak-anaknya. Tahu nggak? Yang lebih bangga itu siapa? Tuhan Yesus mempunyai anak-anak yang dikasihinya seperti kita. Jadi ingat, Paulus mengingatkan, apa kata Paulus? Hai pemalas, pergilah kepada semut, tirulah lakunya. Dia orang yang bijaksana dan rajin nih adik-adik. Tahu nggak semut? Dia begitu kecil. Tapi di dalam kecil-kecilannya itu dia punya semangat. Dia rajin. Bagaimana dengan semut? Pada waktu musim kemarau, dia pergi mencari makan. Lalu dikumpulkannya ke dalam lubangnya. Begitu musim hujan atau musim paceklik, dia sudah mempunyai persiapan makan. Jadi kita disuruh meneladani semut adik-adik. Meneladani semut yang rajin, ramah, dan tidak putus asa tadi. Kita pun sebagai anak KKR, sebagai anak yang sudah diberkati Tuhan, mari ya sama-sama kita menjadi anak yang rajin dan selalu punya inisiatif untuk berbuat yang berarti. Dan Rasul Paulus mengatakan, orang yang tidak bekerja jangan dikasih makan. Ayo, kalau ada orang yang malas bekerja, tidak mau melakukan apapun, tapi dia mau makan, itu sama dengan benalu. Tahu nggak benalu? Benalu adalah sebuah tumbuhan yang menumpang di sebuah pohon. Dia tidak ngapa-ngapa, makanannya dihisapnya dari pohon itu, sehingga pohon itu menjadi mati. Tuhan tidak mau kita seperti benalu. Tapi Tuhan, kita mau menjadi anak-anak yang rajin, yang mau bekerja dengan senang hati, dengan kreatif, dan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Terima kasih adik-adik. Hari ini Rasul Paulus mau mengingatkan kita, jangan mengikuti orang-orang yang malas. Di dalam Alkitab dikatakan, tangan orang lambat itu tidak menghasilkan apapun, hanya menghasilkan kebodohan. Ada anak, tipe anak ya, banyak sekali alasannya kalau disuruh mamanya. Inilah, itulah yang mau dia itu terima bersih, terima enak aja. Apakah kita seperti itu sebagai anak-anak Tuhan? Tidak ya. Bibi percaya kalian tidak seperti itu. Anak KKR, anak yang sudah diberkati Tuhan adalah anak yang rajin. Oke, adik-adik semua, mari kita bersama-sama ya. Bibi pun harus rajin loh. Kalau Bibi nggak rajin, Bibi nggak makan. Kenapa? Karena Bibi sendiri. Kalau Bibi malas-malas, tidak bisa makan. Kalian yang masih kecil, masih balita, kalian juga harus rajin. Rajin melakukan hal-hal yang bisa kalian lakukan. Anak kecil juga seperti itu. Anak tanggung juga seperti itu. Terlebih anak remaja. Sebentar lagi jadi permata. Sebentar lagi menjadi orang dewasa. Kalau kita membiasakan diri kita menjadi orang yang aktif, yang kreatif, percayalah adik-adik, kemanapun kita pergi, kita akan beruntung dan semakin diberkati Tuhan. Ingat, jangan malas bekerja, kerjakan apa yang boleh dilakukan oleh tanganmu. Bertekunlah. Ingat kata-kata firman Tuhan. Kerjakanlah segala sesuatunya itu dengan senang hati, dengan rela, seolah-olah kita bekerja untuk Tuhan. Amin adik-adik. Bibi percaya firman ini tidak terlalu susah untuk dimengerti dan tidak sulit untuk dilakukan. Intinya, mari rajin bekerja. Kerjakan dengan semangat, tetap semangat, dan ingat, nama Tuhan akan termulia kalau anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang rajin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti berbicara untuk adik-adik kami semua. Ajari kami Tuhan, walaupun firman-Mu ini belum sepenuhnya kami mengerti. Ajari kami untuk diingatkan selalu, supaya kami rajin bekerja, mampu menggunakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terlebih dalam situasi-situasi seperti ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mempersembahkan persembahan kita hari ini. Sekarang adik-adik silakan ambil persembahannya, siapkan persembahan di tangan kanan. Ingat selalu di tangan kanan. Kita memberi kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan bernyanyi dari lagu Kitab Denden nomor 272 dengan judul lagu Ise Kami Enda O Bapa. Setelah kita mempersembahkan kepada Tuhan persembahan kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari sama-sama adik-adik kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita berdoa. Puji dan syukur kami Tuhan untuk berkat Tuhan hari ini. Kami anak-anak Tuhan masih diberi kesehatan, masih diberi waktu yang baik untuk boleh melaksanakan ibadah minggu kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang Tuhan telah beri kepada kami. Kami telah mempersembahkan persembahan kami, kiranya persembahan yang kami berikan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh dipakaikan untuk kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang telah memberi melalui kami. Tuhan berkati mereka, berkati dalam pekerjaannya, kesehatannya, setiap usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuangan yang baik untuk mencukupi segala kebutuhan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang mendidik kami hari lepas hari. Tuhan berikan mereka hikmat Tuhan agar segala sesuatu yang diajarkan kepada kami boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh pelayan KKR dimanapun berada saat ini melayani. Tuhan berkati mereka di dalam setiap pelayanannya agar setiap guru KKR di dalam pelayanannya mereka sungguh-sungguh bersuka cita di dalam melayani Tuhan. Berikan mereka kesehatan untuk pekerjaan juga mereka. Tuhan berkati agar segala sesuatu yang mereka kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami dimanapun mereka berada, baik untuk persekolahannya, untuk kesehatannya, untuk setiap pergaulannya. Tuhan, kami serahkan adik-adik kami ini ke tangan pengasihan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya apa yang terbaik yang Tuhan rencanakan untuk adik-adik kami ini boleh terjadi kepada adik-adik kami dimanapun berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam gereja kami. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa untuk sepanjang minggu ini. Kami juga berdoa untuk segala kegiatan kami. Tuhan berkati agar segala yang kami lakukan, segala kami pikirkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap hal yang boleh kami kerjakan Tuhan berkati agar selalu boleh berlaku seperti anak-anak Tuhan, menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Inilah kami Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mempersembahkan persembahan kita sudah berdoa syafaat juga. Sekarang untuk membuat tekad kita sesuai dengan firman tadi yang kita telah dengar, yang menyatakan kita harus selalu bekerja, bersemangat dalam bekerja. Oke, kita akan angkat satu lagu pujian kita lagi dengan judul Kerja Buat Tuhan Selalu Manisi.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita semua, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Dengan sikap hormat kepada Tuhan, mari kita menundukkan kepala kita lipat tangan kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita sudah selesai ya. Kami guru-guru yang di sini, abang-abang yang di sini dan orang tua kita Pak Tarigan berharap kita semua supaya baik-baik, sehat, tetap jaga kesehatan, semangat dan dengar-dengaran akan orang tuanya ya. Sayang kepada orang tua. Akhirnya kami mengatakan kepada kalian semua, selamat hari Minggu. Salam